Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan tema mahasiswa dan kuliah online. Dan khusus dari tema ini saya mengundang dua orang teman saya, yaitu mahasiswa yang akan saya ajak berdiskusi. Silahkan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki Dasni, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, perkenalkan saya Mesia Zalmi, mahasiswi semester 7 jurusan Administrasi Negara. Inilah narasumber kita pada hari ini. Langsung aja pada topik kita hari ini. Dapat kita ketahui Indonesia sekarang lagi terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dan dunia pendidikan pun terkena dampak dari COVID-19. Dan pemerintah melakukan suatu upaya tindakan dari COVID-19 ini. Bagaimana pendapat Riki tentang kebijakan kuliah online di masa pandemi ini? Jadi menurut saya kebijakan pada pandemi ini, pemerintah melakukan kuliah online. Gunanya apa? Kan kita masa pandemi ini udah 2 tahun kurang pandemi ini. Jadi ya kebijakan pemerintah itu melakukan kuliah online agar mahasiswa tetap juga belajar walaupun dengan kondisi seperti ini gitu, melakukan kuliah online. Jadi ini salah satu mengurangi agar tidak terjadinya kerumunan gitu. Kalau melakukan tatap muka kan dalam pandemi kan makin bertambah gitu. Makanya upaya pemerintah tuh melakukan kuliah online gitu. Menurut saya itu sih. Kalau saya sendiri sih lebih kurangnya udah jelasin banget ya sama Riki Dasni. Karena kuliah online itu kayak memang upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang supaya kita tuh hindari kerumunan, terus juga nanti memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Benar. Karena kan virus COVID-19 ini kan menular melalui mungkin dari kita bersin atau saat kita berbicara. Makanya untuk mengantisipasi itu dan supaya dunia pendidikan juga terus berjalan, makanya ada kuliah online. Menurut saya sih bagus banget sih pemerintah ngadain kuliah online ini. Jadi di sini salah satu upaya dari pemerintah melakukan kuliah online. Benar sekali. Aplikasi apa sih yang digunakan untuk kuliah online? Kalau saya sih lebih banyak menggunakan Google Meet gitu. Karena apa? Google Meet ini jaringannya pun bisa dikatakan stabil dibandingkan Zoom, terus paketnya pun tidak terlalu banyak makan paket gitu. Dan misalnya ketika hujan ataupun cuacanya terlalu buruk, kami tetap kuliah tapi menggunakan aplikasi ya WhatsApp aja gitu, grup. Gitu sih. Dari pendapat Messi gimana? Kalau Messi sih juga gunain aplikasi yang Riki gunain. Kadang untuk nge-share tugas itu tuh di Google Classroom atau GCR atau di WhatsApp. Kalau untuk virtual meet-nya itu kami menggunakan Google Meet juga. Kadang menggunakan Zoom. Ya itu sih, tapi kalau biasanya kami menggunakan Google Meet. Nah, kalau Zoom itu sendiri kadang kalau jaringan kita nggak bagus itu keluar sendiri dia. Jadi kerepotan. Jadi kebanyakan memakai Google Meet kita. Menurut teman-teman itu tuh efektif nggak belajarnya? Ya kalau saya sih dibilang efektif sih enggak ya. Cuman sebaik-baiknya pembelajaran tuh tatap muka gitu. Nampak kita dosen tuh kan kita belajar itu. Tapi menimbang dengan kondisi di Indonesia seperti ini ya mau gimana harus tatap muka gitu ya, saudara Messi ya. Iya benar. Sebenarnya memang lebih efektif kita face to face tatap muka. Cuman dilihat dari kondisi sekarang ya mau apa boleh buat seperti itu. Cuman ada baiknya nanti ke depannya sebagai tenaga pengajar, sebagai mahasiswa kita juga nyari cara supaya gimana nanti virtual meeting ini atau kuliah online ini bisa lebih efektif, lebih menyenangkan atau bahkan lebih memang lebih bagus diterapkan di masa-masa atau kita sebutin hal-hal nggak terduga seperti ini. Nah seperti itu. Iya betul. Dari pemerintah ada memberi kuota gratis atau apa? Alhamdulillah
cuma satu kali kemarin saya dapat kuota gratis sebesar ya 15 giga gitu. 15 giga itu cukup nggak untuk berapa satu semester? Alhamdulillah sih cukup aja untuk 15 giga satu semester. Kalau Messi sih alhamdulillah ya, mungkin rezekinya dari Kemenak dapat, dari Kemendikbud juga dapat. Untuk besarannya sih juga 15 giga. Kemarin dari Kemenak Messi lupa, cuman alhamdulillah sedikit terbantu, jadi nggak beli kuota tiap hari, Mengurangi tiap bulan biaya aja. ekonomi lah ya. Membantu banget sih, kucuk pemerintah. Kan udah lama nih, udah 2 tahun kurang kita mengalami pandemi COVID-19. Benar-benar. Gimana sih cara mengatasi stres belajar di rumah gitu? Kalau stres belajar di rumah itu pasti ya, karena Saya jenuh lah ya. karena di samping kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai anak gitu. Kayak tugas itu jadinya double. Di satu sisi itu juga bantuin orang tua, kadang benar juga sekali. ada kegiatan selain yang di kampus gitu. Jadi memang pasti ada beban tersendiri. Nah, kalau Messi sih biasanya diselingi dengan aktivitas kayak main game atau nonton, daripada apa kan, Yang mau kita terhibur gitu kan. terhibur Atau itu karena olahraga, olahraga sedih kadang kan. capek juga kan, liatin layar HP Iya. 3 jam sekian jam gitu. Benar sekali. Benar. Kelebihan dalam belajar online ini gimana menurut teman-teman? Apa sebenarnya? Ada kelebihan. Nah, kalau menurut Messi sih kelebihan dari kuliah online ini, pertama kita bisa melakukan kuliah di mana aja dan kapan aja. Nah, kalau misalnya kita ada kegiatan di luar dan pada saat itu kita masuk, kita bisa sambil kuliah kita berhenti. Nah, enggak monoton harus di rumah kita kuliah seperti itu. Bisa diselingi gitu ya? Iya, kita bisa selingi. Misalnya ada kegiatan yang bentrok dengan jadwal, kita bisa melakukan 2 kegiatan dalam satu waktu. Nah, seperti itu. Terus juga pembuatan tugasnya juga Jadi apa festival itu? fleksibel, kayak mungkin bisa sehari di Google karena mepet. Nah, kalau di kelas kan nggak sempat buka Google Ya, kan, betul misalnya ada kuis tiba-tiba nggak bisa buka mendadak Google. aja kan. Seperti itu sih kalau Messi sendiri. Kalau Ricky gimana? Dari keutamaan. Habis sama sih yang itu. Di sini kan tadi kita membahas tentang kelebihan. Setiap kelebihan tuh pasti ada kekurangan. Dari kekurangan kuliah online ini apa gitu? Kesulitannya juga apa? Apa ya? Kurangannya? Pasti banyak nih. Banyak. Salah satunya itu kalau kuliah online tuh ya kadang ilmu yang dapatkan tuh nggak seenak tatap muka gitu. Benar-benar ngerasain sih. Kadang jaringan lagi kan. Jaringan. Nah, itu dia sebenarnya itu jaringan sih. Kalau misalnya jaringan bagus, oke aja. Cuman kalau misalnya jaringan putus-putus kan, kadang dosen tuh ngomong kita nggak tahu gitu. Itu sih kalau saya kurang itu jaringan. Karena kan online nggak tahu lah. Iya, kan, benar. jaringan. Kalau Messi juga sih lebih kurangnya memang mirip kayak Dani, cuma ada tambahannya kayak nggak ngerasain gregetnya kuliah tatap muka gitu. Karena kan kalau teman-teman yang 2 tahun belakangan kayak angkatan 18 atau angkatan 17 pasti ngerasain kuliah offline sebelumnya. Kayak ujian tuh pasti rasa deg-degan. Nah, tapi Susah ya ujiannya ya. Iya, tapi kalau kuliah online itu nggak terasa deg-degan ujiannya itu nggak terasa gitu. Harapan kedepannya gimana terhadap tentang kuliah online ini? Harapan kedepannya ya kayak Messi bilang sebelumnya, semoga kita mahasiswa dan pengajar tuh bisa menemukan hal-hal atau inovasi di balik kuliah online ini. Maksudnya kan seperti ada banyak webinar. Nah, webinar itu kan juga nambah ilmu kita ya di luar dari perkuliahan program seperti biasanya. Ikuti saja gitu webinarnya. Walaupun online ikuti saja gitu. Kan dapat juga ilmu yang kita itu. Walaupun ya sertifikat lah, ada juga sertifikatnya. Cuman ya walaupun online ikuti saja gitu. Harapan ke depan juga semoga bisa kuliah offline Ya, karena betul, kita ada ya. vaksin juga ya kan. Benar sekali. Semoga Harapannya gitu ya. Harapannya
kangen juga ketemu teman. Nah itu juga kekurangan sih dari Silaturahmi kita online. pun meningkat kan gitu kan, silaturahmi Iya. jumpa Iya. ketawa-tawa gitu. Kadang malah yang kayak maba itu nggak kenal sama teman. Iya, Ini kadang siapa sih di senior nih ya, gitu. nah, Iya gitu. kayak gitu. Nggak apa ya, nggak enak, nggak ada rasa kekeluargaan antar jurusan bahkan. Nah, semoga lah Indonesia yang baik ya. Amin. Jadi harapan kita bersama yaitu kuliah tatap muka. Benar sekali itu. Kangen banget sih emang, kangen banget. Sekian podcast kami hari ini. Terima kasih kepada Ricky, Messi telah meluangkan waktunya. Baiklah, apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rik.